boleh dia. Oleh. Tidak. Kamu kok nolak? Nggak semua loh, udah. Ya sangunin dhisik. Gus lagi. Di antara kalian dengan segala kehebohan yang kalian buat, ada nggak sih Gus-Gus yang menyimpang ini introspeksi diri? Nggak ngerasa tertegur gitu? Dengan polemik yang kalian selalu ciptakan? Hah? Anak kecil ini pipinya dikokop oleh seorang Gus di atas panggung dakwah. Gus Laki-laki itu kalau ketemu perempuan pasti yang dipandang tiga. Iki wajah, karung iso. Gus-Gus aneh. Kalau cuma 1-2 orang doang yang menganggap kelakuan kalian itu aneh, mungkin kalian yang benar. 2 orang ini yang aneh dalam menilai kalian. Tapi kan ini yang sering terjadi, polemik itu se-Indonesia, yang dimana satu Indonesia ini mayoritas orang Muslim. Sudah menganggap kalian itu nyeleneh kelakuannya. Jauh sekali dari syariat Islam yang seharusnya kalian wakilin. Kalau gelar Gus ini adalah gelar yang diberikan kepada orang yang dianggap memiliki ilmu agama yang mumpuni, seharusnya kalian punya beban moral. Karena kalian harus menjadi representasi dari ilmu agama itu sendiri. Bukan malah sebaliknya. Bukan malah Gus-Gus ini yang menjadi gradasi nilai-nilai moral dari agama itu sendiri. Kan aneh kebalikan. Maulid Nabi dirayain pakai musik DJ. Gimana coba syariatnya? Hah? DJ tuai kontroversi, begini reaksi PBNU. Publik tengah menyoroti soal pengajian yang dipimpin oleh Muhammad Iqdam Khalid atau yang lebih dikenal dengan Gus Iqdam. Pengajian itu viral lantaran digelar menyerupai konser dengan pembukaan menggunakan musik DJ. Gue tahu Maulid Nabi itu bukan syariat. Gue tahu kalau itu cuma tradisi. Atas dasar kecintaan sama Rasulullah SAW kita merayakan hari kelahirannya. Iya, budaya. Tapi bukan berarti boleh merayakan budaya yang islami dirayakan dengan budaya yang tidak islami. Jangan dicampur aduk kayak gitu dong. Oke, gue juga ngerti lagu bahasa Arab tidak semuanya tentang agama. Bisa aja lagunya cinta-cintaan. Gue gak minta lagunya bahasa Arab. Tapi minimal perayaannya tidak melanggar syariat. Ini laki-laki sama perempuan joget bareng-bareng. Gak ada batasan di mana syariatnya. Jangan karena kalian merasa ilmunya tinggi, paham ilmu hakikat, terus kalian mengesampingkan ilmu syariat. Gak ada yang tinggi yang gak ada dasar. Kalau kalian tubuhnya tinggi, kakinya juga kelihatan di permukaan. Jadi kalau kalian mengklaim kalian seperti itu karena sudah mengerti ilmu hakikat, tapi ilmu syariatnya gak dipakai, itu bullshit. Sering loh, dari golongan kalian terus. Kalian tuh selalu mengabu-abukan antara hitam dan putih. Hak dan batil jadi nggak jelas, jadi syubhat hukumnya. Rokok yang ulama dulu masih memakruhkan, kalian ada yang menghalalkan. Malah bilang dapat pahala setiap isapannya. Menyandingkan lagi rokok, logonya Allah katanya. Terus tulisan sempurna sifat Allah. Di mana adab kalian sama Tuhan? Di mana adab kalian sama Allah? Allah yang maha suci disandingkan sama rokok, tuh gimana kalian tuh? Lihat itu, simbol kepatuhan, simbol kedisiplinan sama Tuhan biar Allah suka, Gus. Jangan kalian mengaku dengan hakikat kalian jadi seenak-enak dalam bersikap, dalam berhukum sesuai nafsu kalian. Gak ada disiplinnya. Kalau gelar Gus ini hanya karena kamu anak ulama, tapi ilmunya tidak mampu menerangi dirinya sendiri dan adabnya tidak mampu memuliakan ilmunya itu sendiri, bolehkah Gus-Gus ini kuinjak lehernya? Hah? Kuludahi wajahnya, boleh nggak? Karena saya hanya menghormati ilmu dan adab. Ya, bukan garis keturunan. Garis keturunan sejatinya akan tetap membusuk dan menjadi tanah. Tapi ilmu dan adab yang menjadi akhlak, itu yang akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya murka? Karena Anda memegang wajah Islam. Kalian ini pemuka agama yang seharusnya jadi contoh dalam agama Islam itu sendiri. Jangan kotori citra Islam. Saya ini pendosa yang jujur. Saya beragajulan, tapi saya masih berjuang menjaga citra Islam biar baik di mata orang-orang, biar dijadikan agama yang tetap mempesona, agama yang suci, yang patut untuk dianut. Saya berjuang keras, berdebat sama banyak orang. Tapi kenapa tokoh-tokoh seperti Anda justru memperkosa citra Islam itu sendiri? Dan pengikut kalian yang banyak, tapi buta, selalu membenarkan kelakuan kalian yang salah. Terus para pengikut bilang, harus ada adab sama Gus atau sama Habaib. Ya,
Saya menghormati para habaib karena zatnya adalah keturunan Rasulullah. Saya menghormati para gus karena ilmunya keturunan dari para ulama. Tapi kalau saya tidak mau menghormati mereka karena mereka tidak memberikan contoh yang baik, masalahnya apa bagi negeri ini? Kerusakan apa yang ditimbulkan kalau saya tidak menghormati mereka? Yang sudah jelas merusak adalah kalau saya membenarkan perilaku-perilaku buruk yang dilakukan oleh orang hanya karena dasar menghormati. Karena itu sudah melewati batas daripada penghormatan, tapi sudah masuk ke dalam pengkultusan. Haram hukumnya pengkultusan bagi siapapun. Kenapa saya berani bilang begitu? Rasulullah SAW sendiri, orang paling suci, ilmunya paling tinggi, orang pilihan Tuhan langsung, tidak mau dikultus. Bahkan beliau sendiri yang mengharamkan pengkultusan. Sampai detik ini tidak ada lukisannya, tidak ada patungnya, karena beliau yang mengharamkan. Ini kalian siapa? Baru keturunannya aja. Baru punya sedikit ilmunya, belum tentu juga bisa mengaplikasikannya jadi akhlak. Terus minta penghormatan sampai sejauh itu? Hah? Yang bener aja. Pernahkah kalian berpikir apa dampak dari kenyelenehan kalian semua itu? Hah? Apa dampaknya bagi agama ini? Rasulullah sudah membela mati-matian citra Islam dengan darah dan dagingnya yang mulia. Sedangkan kalian merusak dengan kecompang-campingan akhlak kalian itu. Semuanya melek buat para pengikut Gus atau habaib. Pinter-pinterlah kalian memilih ajaran. Kalau ada yang bagus, yang sesuai dengan syariat, kalian ikutin. Kalau nggak sesuai, gak usah ikutin. Punya guru jangan satu. Jangan jadi penggila Gus, jangan jadi penggila habaib. Belajar di mana-mana, ilmu banyak pintunya. Mulai objektif dalam menilai, jangan pengkultusan buta. Apalagi kalian jadi budak feodalisme. Buat para pemuka agama, gus-gusan atau habaib yang belum memantaskan diri, kamu turunlah dari mimbar. Kalau kelakuan belum benar, gak usah pakai atribut-atribut keislaman, lepaskan kegus-gusan itu. Jangan pakai baju-baju yang islami. Karena kenapa? Kalau kamu menggunakan atribut keislaman, yang jelek itu bukan kamunya aja, tapi agama Islam yang jelek di mata orang. Lebih baik kamu lepas semuanya, pergi ke diskotik. Maklumatkan kalau kamu bukan wajah Islam, tapi kamu adalah seorang muslim yang belum baik. Kalau dengan seperti itu kamu bebas lah. Karena kamu tidak merusak agama, tapi merusak diri kamu sendiri. Saya sampai bingung. Apa benar? Gus yang benar itu cuman Gus Baha dan Gus Naji. Yang lainnya Gus KW gitu. Kalau kalian gak terima dibilang Gus KW, silahkan buktikan kalau kalian capable jadi Gus.